Selamat sore Bapak dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang perencanaan tempat pemrosesan akhir di sanitary landfill Muara Batok Sijunjung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari NIM 230407007 dan adapun teman saya Milka dan Hafiz. Next. Baik, yang pertama itu ada penduluan, yang dimana pengolahan sampah di Indonesia itu sedang menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Penerapan metode open dumping yang masih banyak digunakan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu diperlukan sistem pengolahan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Salah satunya itu melalui penerapan sanitary landfill, yang dimana mampu mengendalikan pencemaran tanah, air, udara, serta menjamin pengolahan sampah yang lebih aman dan ramah lingkungan. Next. Selanjutnya itu ada gambaran umum, yang dimana TPA Muara Batok Sijunjung itu terletak di Taratak Batu, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan luasnya itu 4,8 hektar, dan jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung itu 243.710 jiwa. Dan itu didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung tahun 2023. Nah, topografinya itu, lokasi TPA ini tuh memiliki bentang lahan bergelombang ringan hingga sedang dengan kemiringan lereng sekitar 5-15% dan ketinggian kurang lebih 250-300 meter di atas permukaan laut. Nah, area sekitar didominasi itu vegetasi semak dan kebun campuran serta relatif jauh dari permukaan dari permukiman padat. Akses menuju lokasi itu dapat ditempuh melalui jalan kabupaten sejauh kurang lebih 12 km dari pusat kota Muara Batok Sijunjung dengan waktu tempuh sekitar 25-30 menit. Next. Nah, selanjutnya itu ada iklim. Nah, untuk kabupaten di Sijunjung itu memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Nah, kondisi iklim ini tuh dia sangat berpengaruh ya terhadap produksi air lindi, sistem drainase, serta desain lapisan kedap air pada TPA sanitary landfill. Untuk curah hujannya itu dapat dilihat pada tabel berikut yang sudah kami lampirkan. Dan untuk data kependudukannya itu jumlah penduduk tahun 2024 243.710 jiwa dengan metode proyeksi yang kami gunakan yaitu geometri. Nah, periode perencanaan itu 2025 sampai 2034 digunakan sebagai dasar perhitungan timbulan sampah. Dan untuk tahun proyeksinya itu bisa dilihat pada tabel kami berikut yang sudah kami lampirkan. Dengan kependudukan tahun awalnya itu 2025 itu 243.189 jiwa dan tahun akhir 2034-nya itu 249.639 jiwa. Next. Selanjutnya itu gambaran umum, di mana timbulan sampah itu dihitung berdasarkan data SIPSN dan proyeksi penduduk. Timbulan sampah itu menunjukkan peningkatan seiring bertambahnya penduduk dan aktivitas ekonomi. Timbulan awalnya itu 2,05 liter per orang per hari dan timbulan akhirnya itu 2,26 liter per orang per hari. Dan itu sudah kami jabarkan pada tabel berikut. Volume sampahnya itu meningkat tiap tahunnya itu yang tertinggi itu di tahun 2034 di mana kurang lebih 566 meter kubik per hari yang digunakan untuk menghitung kapasitas landfill. Di sini sudah kami lampirkan tabel dari volume sampahnya tiap tahunnya. Next. Selanjutnya itu ada rencana umum TPA sanitary landfill, di mana timbulan sampah. Nah, timbulan sampah itu dihitung berdasarkan data SIPSN dan proyeksi penduduk. Timbulan sampahnya itu menunjukkan peningkatan seiring bertambahnya penduduk dan aktivitas ekonomis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sistem lapisan dasarnya itu dia tanah dasar, tanah lembung terpadatan, geogebran HDPE, lapisan geotekstil, lapisan drainase lindi. Sistem lapisan dasarnya itu yaitu air lindi yang dimana berbentuk akibat berlokasi air hujan melalui timbunan sampah yang melarutkan senyawa pencemar. Nah, oleh karena itu, sistem pengolahan lindi itu dia menjadi komponen utama dalam sanitary landfill, yang dimana itu dikumpulkan melalui pipa perforasi, dialirkan ke kolam penampungan, diolah di instalasi pengolahan air lindi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian untuk rencana detail TPA sanitary landfill di Muara Batok itu ada komponen
komponen perencanaannya, di mana kita menentukan luas lahan berdasarkan volume sampah, kemudian pembagian zona dan sel landfill, analisis stabilitas lereng, dan sistem drainase serta pengelolaan lindi. Kemudian volume sampah yang masuk ke TPA itu ini dibagi menjadi dua tahap, di mana pada tahap satu itu 60% dari 2025 sampai 2029, dan di tahap dua itu 80% dari 2030 sampai 2034. Dan total volume sampah yang masuk ke TPA itu ada sebanyak eh, 1.333,410 meter kubik. Nah, untuk tabel volume sampah dan tingkat pelayanannya bisa dilihat pada tabel yang sudah kami cantumkan. Nah, pembagian tahapan penimbunannya itu pada tahap satu itu 566,813 meter kubik dan tahap 2-nya itu 807,105 meter kubik. Nah, penimbunannya ini dilakukan bertahap sesuai zona sistem sel yang diterapkan untuk efisiensi lahan. Kemudian untuk sampah yang diurut, sebelum ditimbun di lahan uruk, sebagian sampah itu direncanakan untuk pengomposan dan pemilahan sampah anorganik yang bernilai ekonomis. Hal ini dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang diuruk dan memperpanjang umur layanan TPA. Untuk tabel jumlah sampah yang diolah bisa dilihat pada tabel yang sudah kami paparkan. Kemudian untuk pembagian tahapan penimbunan itu densitas awal sampahnya itu kurang lebih 116 kg per meter kubik dan faktor pemadatannya itu 600 kg per meter kubik. Dengan luas efektif lahan landfill sebanyak kurang lebih 0,88 hektar dan total luas faktor pengaman kurang lebih 1,1 hektar. Untuk tabel volume sampah yang diuruk dan luasnya bisa dilihat pada tabel yang sudah kami paparkan. Nah, untuk zonasi dan tahapan penimbunannya itu dilakukan secara bertahap dan terkontrol. Ini tuh untuk menjamin sistemnya operasional, pemantauan dan pengelolaan lindi dan gas landfillnya itu berjalan dengan baik. Nah, untuk perhitungan sketsa zona penimbunannya itu bisa dilihat pada gambar yang sudah kami jelaskan. Di situ ada sketsa kemiringan galian, sketsa kemiringan timbunan, dan nilai X, Y, Z dari gambaran yang sudah kami paparkan. Nah, untuk kapasitas sel sanitary landfill itu ditentukan berdasarkan volume sampah harian yang dipadatkan dengan tanah penutup harian. Perencanaan sel ini bertujuan untuk mencegah bau dan penyebaran vektor penyakit serta meningkatkan kestabilan timbunan. Perhitungan kapasitas sel ini didasarkan pada volume harian di tahun awal operasi, yaitu di tahun 2025, dengan asumsi dan data seperti yang sudah kami paparkan pada tabel 4.5, di mana di situ ada volume sampah padat harian, tinggi lift, faktor pemadatan, rasio tanah penutup, dan perhitungan luas sel harian, luas kerja yang dibutuhkan untuk ketinggian timbunan sebanyak 2 meter. Untuk tabel eh, kapasitas lift dan tanah penutup antara zona 1 sudah kami paparkan di situ, dan luas sel harian yang dibutuhkan juga sudah kami hitung sehingga didapatkan hasilnya kurang lebih 24 meter kuadrat. Kemudian kami juga sudah menghitung volume total sel atau kapasitas harian, di mana hasilnya nanti 57,21 meter kubik per hari. Nah, kapasitas tampung sel inilah yang akan digunakan dan mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya volume timbunan sampah yang masuk ke TPA sampai di tahun 2034 karena kami mengambil tahun proyeksinya itu selama 10 tahun. Nah, kebutuhan tanah penutup itu merupakan komponen penting dalam sanitary landfill. Hal ini digunakan untuk mengurangi bau, mencegah penyebaran vektor, dan meningkatkan stabilitas TPA. Tanah penutup ini direncanakan terdiri dari tanah penutup harian, antara, dan akhiran. Nah, pada perencanaan peruntukan bekas TPA, ada perhitungan kebutuhan tanah penutup yang menggunakan rumus seperti yang sudah kami paparkan, sehingga hasil perhitungannya itu nanti kami dapatkan kebutuhan tanah penutup itu sebanyak 797,138 meter kubik. Nah, untuk tabel lift dan volume lift serta persentase di zona 1 dan zona 2 sudah kami paparkan pada tabel yang kami berikan di dalam PPT ini. Nah, dari perhitungan kami juga kami mendapatkan kebutuhan tanah penutupnya itu sebanyak 63,771 meter kubik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafiz. Selanjutnya
masuk ke dalam perencanaan final cover, di mana final cover ini direncanakan zona landscape akhir, menutup air meskipun mencegah filtrasi air hujan, mengurangi pembentukan lindi, serta mendukung pemanfaatan lahan pasca overasi. Yang kedua itu ada struktur final cover, yang di mana ada yang pertama itu lapisan penyangga sebanyak 30 meter, lalu ada lapisan tanah, hitam membran, lalu ada lapis drainase 20 cm, di ujung 50 cm, dan ketebalan 1 meter. Lalu ada fasilitas perlindungan di mana yang pertama lapisan kedap air, jaringan pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, sistem ventilasi gas, green barrier. Kami ada memaparkan di mana lapisan material, ketebalan, perhitungan volume, dan juga kebutuhan volumenya. Selanjutnya ada pertama yang berfungsi menunjang kegiatan operasional, pengawasan, dan keselamatan kerja di tempat pengolahan akhir. Perencanaan fasilitas umum dilakukan untuk menjamin kegiatan pengolahan sampah berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Lalu ada pengaduan penutupan akhir final cover dilakukan setelah suatu zona landfill mencapai kapasitas maksimum. Final cover berfungsi untuk melindungi lingkungan, mengurangi pemanfaatan lahan pasca mendukung pemanfaatan lahan pasca operasional TPA. Tujuan final cover yaitu untuk mengurangi infiltrasi air hujan, menekan pembentukan air lindi, mengendalikan emisi gas landfill, meningkatkan stabilitas lereng, lalu untuk mendukung reklamasi lahan. Next. Selanjutnya ada pengantar umum layanan TPA, di mana perhitungan umum layanan TPA dilakukan untuk mengetahui jangka waktu operasional tempat pemrosesan akhir dalam menampung sampah hingga mencapai kapasitas maksimum. Umur layanan menjadi dasar akhir dalam menentukan kebutuhan pengembangan lahan dan strategi pengolahan sampah jangka panjang. Lalu kapasitas dan volume sampah, di mana yang kami dapat datanya yaitu luas efektif landfill kurang lebih 0,8 hektar area. Lalu tinggi efektif timbunan yaitu kurang lebih 15 meter, lalu kapasitas total landfill yaitu kurang lebih 1,33,410 meter kubik, lalu rata-rata volume sampah masuk kurang lebih 133,341 meter kubik tahun. Lalu volume sampah telah mempertimbangkan pemadatan dan pengurangan melalui pengolahan. Hasil umur layanan TPA yaitu berdasarkan perhitungan kapasitas landfill mampu menampung sampah selama kurang lebih 7 tahun. Umur layanan ini dengan periode perencanaan TPA sanitary landfill Muara Batuk, penerapan sistem zonasi, pemadatan optimal, dan pengurangan sampah berpotensi memperpanjang umur layanan TPA. Next. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perencanaan tempat pemrosesan akhir ini, sanitary landfill Muara Batuk, sistem sanitary landfill dinilai layak diterapkan untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah dan meminimalkan dampak pencemaran lingkungan. Perencanaan telah mempertimbangkan aspek teknis, operasional, dan lingkungan secara terpadu, di mana timbulan sampah menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Lalu kapasitas landfill kurang lebih 1,33,410 meter kubik, mampu melayani kurang lebih 7 tahun. Sistem zonasi dan sel meningkatkan efisiensi lahan. Pengelolaan lindi dan gas mendukung pelindungan lingkungan, fasilitas umum menunjang kelancaran operasional TPA. Saran agar perencanaan TPA sanitary landfill Batuk dapat berjalan secara optimal, diperlukan pelaksanaan operasional yang konsisten sesuai dengan desain teknis serta pengawasan lingkungan. Yang dimana yang pertama itu ada operasional TPA harus sesuai dengan perencanaan teknis, lalu ada pemantauan kualitas lingkungan dengan secara berkala, lalu ada pencatatan volume sampah dan pemadatan dilakukan rutin, lalu ada pengurangan sampah dan sumber perlu ditingkatkan. Next. Berikut adalah peta layout yang kami buat dari sanitary landfill di Muara Batuk ini. Next. Selanjutnya ada peta dini pipa lindi di TPA, di mana sesuai pada legenda ada beberapa komponen yang ada dalam pada gambar. Di situ kami cantumkan dan masukkan di dalam peta denah pipa lindi ini. Next.
selanjutnya ada peta denah pengumpul gas TPA, di mana itu ditandai dengan lingkaran dalam legenda. Next. Dan selanjutnya ada peta potongan AA zona 1. Dan selanjutnya ada peta potongan AA zona 2. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Maka kami akhiri. Terima kasih.